Bangunan yang baru saya foto ini berusia lebih dari 1 abad. Bangunan ini bernama Masjid Cut Mutia. Sebelum menjadi tempat ibadah seperti sekarang, dulunya Masjid Cut Mutia sempat menjadi kantor Biro Arsitek dan juga sempat menjadi markas besar Angkatan Laut Jepang. Nah, seperti apa kisah di baliknya? Yuk ikuti saya. Dekat stasiun Gondangdia, Jakarta Pusat, ada sebuah masjid yang berdiri di tepi jalan raya dengan bangunan klasik peninggalan zaman Belanda. Masjid Cut Mutia namanya. Tempat ibadah yang terletak di Jalan Taman Cut Mutia nomor 1 Jakarta Pusat itu menyimpan sejarah panjang dari zaman penjajahan, kemerdekaan, hingga saat ini. Kemudian setelah terjadi berbagai pergolakan dan perpindahan zaman, tempat ini terus berganti fungsi. Seperti sempat menjadi kantor Biro Arsitek, kantor pos, kantor jawatan kereta api, markas Angkatan Laut Jepang, hingga sempat juga menjadi kantor MPR sebelum pindah di Senayan. Perjalanan gedung ini bisa menjadi sebuah masjid adalah tak luput dari campur tangan Abdul Haris Nasution yang mencanangkan tempat ini menjadi masjid. Hal itu karena tempat ini kerap digunakan sebagai masjid oleh masyarakat sekitar. Gedung ini menjadi gedung arsitek pada saat itu dengan namanya Gedung Envi de Boplo, karyanya Mr. Nguyen pada saat itu. Setelah selesai dengan perumahan Menteng dan sudah selesai, kemudian menjadi kantor dinas perkeretaapian Belanda pada saat itu. Dinas perkeretaapian Belanda. Lanjut lagi setelah tidak digunakan oleh Dinas Perkeretaapian Belanda, gedung ini menjadi kantor pos. Kantor pos Belanda juga pada saat itu sebelum pindah ke yang di Pasar Baru, kantor pos besar. Kemudian pada saat penjajahan Jepang, gedung ini digunakan sebagai kantor Angkatan Laut Jepang pada saat itu. Atau kalau kata orang Jepang bilang kaigun lah. Nah, setelah Indonesia merdeka, gedung ini dipergunakan untuk dinas PDAM lah sekarang. Kalau bahasa kitanya sekarang gitu. Nah, kemudian juga pernah menjadi kantor Kementerian Urusan Perumahan Rakyat di sini pada sekitar tahun 50-an. Nah, kemudian setelah itu dipergunakan lagi gedung ini menjadi gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada saat sekitar tahun 60 hingga tahun 66. Sebagian masyarakat di Menteng itu ada usulan bagaimana mengusulkan nih ke Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, bagaimana di lingkungan Menteng itu harus punya masjid. Akhirnya atas prakarsa dari Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, gedung ini mulai dipergunakan menjadi masjid itu sekitar tahun 1970. Di Masjid Cut Mutia, Anda akan melihat arsitektur khas Belanda berpadu dengan seni kaligrafi Islam. Berbagai tulisan Arab tampak menghiasi dinding masjid yang kokoh. Menariknya, karena bangunan dari awal tidak dirancang sebagai tempat ibadah. Begitu dijadikan masjid, arah kiblat di dalamnya harus dibuat miring 15 derajat dari sisi tembok bangunan. Bangunan ini tuh kan tadinya gedung arsitek. Makanya kan bukan diperuntukkan untuk gedung ibadah. Nah, pada saat menjadi masjid, bagaimana caranya ya kita sesuaikan dengan arah kiblat. Makanya agak menyerong dibandingkan gedung yang gedungnya yang sentral tapi kiblatnya agak menyerong. Dan juga ada perubahan, Mas. Dulu tuh ada tangga di tengah sini. Berhubung pada saat itu dijadikan masjid, ketika mimbar Jumat kan khotbah di sana, di mimbar. Mimbar itu nggak kelihatan sama jemaah, akhirnya kita bongkar. Dan tangganya kita pindahkan ke jadi depan ini. Ada sejumlah agenda di bulan Ramadan 1446 Hijriah, mulai dari buka bersama gratis yang dapat diikuti oleh jemaah, hingga Ramadan Jazz Festival 2025 yang dapat dinikmati bagi insan muda secara langsung. Sedangkan pada 10 hari terakhir Ramadan, panitia juga membuka masjid
untuk jamaah yang ingin beriktikaf. Masjid Cutmutia dengan peninggalan arsitektur zaman Belanda dan juga sejumlah kegiatan yang digelar selama bulan Ramadan menjadi salah satu pilihan untuk Anda melakukan wisata religi selama bulan Ramadan. Dari Jakarta, Farhan Rahman, Epri Adi Irawan melaporkan.